perbuatan keji, wal munkar dan perbuatan mungkar, ya, wal baghi dan permusuhan atau perkelahian. Allah melarang perkelahian atau permusuhan di antara kalian. Ya'idzukum, dan itulah pelajaran, ya, yang Allah berikan pada kalian. La'allakum tadzakkarun, semoga kalian bisa apa? Mengambil pelajaran darinya. Nah, ini di antara ayat yang kemudian Allah perintahkan kepada kita atau menunjukkan bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk menegakkan atau berlaku adil. Ya, dalam ayat yang lain bahkan disebutkan bahwa perlakuan adil kita itu bukan hanya kemudian kita berikan kepada orang yang kita kenal dengan dia, kita sahabat dengan dia, kita sejalan dengan dia, ya, kita akrab dengan dia. Kemudian keadilan tidak kita berikan kepada orang yang mungkin kita benci dengan dia, ya, atau mungkin kemudian kita tidak sejalan dengannya. Allah melarang kita dari hal yang demikian. Bahkan Allah memerintahkan untuk kemudian perlakuan adil itu, ya, sekalipun kepada orang yang kita benci, kalau memang mereka berhak untuk mendapatkan keadilan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilannya Allah. Syuhada'a bil qist. Dan hendaklah kalian memberikan persaksian yang adil. Ketika kalian diminta untuk memberikan persaksian, maka berikanlah persaksian yang seadil-adilnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah disebabkan, dikarenakan ketidaksenangan kalian, kebencian kalian pada suatu kaum, menjadikan kalian tidak berlaku adil kepadanya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang menunjukkan tentang pentingnya keadilan itu. Bahkan dengan keadilan atau seseorang yang menegakkan keadilanlah menjadi jalan untuk kemudian mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan wa aqsitu, dan adil, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan atau berlaku adil. Ya. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang, ya, apatah lagi kemudian ia diberikan amanah, ya, di pundaknya sebagai seorang pemimpin. Ya. Pemimpin apapun itu, termasuk kita, setiap kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah SAW. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Jadi kita ini pemimpin-pemimpin kecil di rumah tangga kita, kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mendapatkan amanah kepemimpinan apapun itu, ketika kepemimpinan atau amanah kepemimpinan itu ia jalankan, ia tegakkan dengan seadil-adilnya, maka dia telah mendapatkan sebuah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi satu golongan di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa itu? Al-Imamul Adil. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya apa? Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil. Ya, seorang pemimpin yang adil. Ini keutamaan yang adil, yang diantara keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh orang-orang yang menegakkan keadilan. Maka tidaklah sesuatu yang ketika Allah perintahkan untuk ditegakkan itu, kecuali Allah telah menyiapkan sebaik-baik balasan bagi orang yang menegakkan hal tersebut. Sebaliknya, di saat yang sama ketika agama Islam ini mengajarkan kita sebagai pemeluknya untuk menegakkan atau untuk berlaku adil sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dilarang untuk melakukan yang sebaliknya.
sebaliknya atau lawan dari keadilan itu. Karena kita tahu adil itu definisi yang paling mudah kita pahami, definisi umumnya. Ya kalau dalam pandangan ahli hadis kan lain lagi. Adil itu apa? Ya, seorang perawi hadis bagaimana yang adil itu lain definisinya. Kita berbicara definisi adil secara umum. Apa itu adil? Adil adalah yang paling mudah kita pahami itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sesuai porsinya, sesuai kadarnya. Ya, sesuai kadarnya. Enggak lebih-lebih, enggak dikurang-kurangi. Ya. Jadi enggak mesti sama rata. Ya, adil itu enggak mesti sama rata. Tapi dia menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya. Contoh ini, contoh. Apa nih contohnya itu? Contoh ini, misalnya ini As-Sahar, kan ada beliau di sini. Misalnya As-Sahar ini ada 2 istrinya. Ya, 2 istrinya. Istri pertama ini 3 anaknya. Ya, 3 anaknya. Ada yang kuliah, kemudian SMA dan SMP. Kemudian istri keduanya As-Sahar ini anak pertamanya masih SD. Ya. Nah, yang mana yang adil di sini? Apakah As-Sahar kasih sama banyak uang belanjanya istri pertama dengan istri kedua? Atau kemudian dia tentu lebih banyak kepada istri yang pertama. Melihat yang ditanggung atau yang dibiayai oleh As-Sahar ini, ada yang sudah kuliah, SMA dan SMP, sementara yang istri keduanya baru SD, kelas 1 mungkin. Nah, apakah yang dimaksud adil ini sama banyak atau sesuai dengan porsinya? Tentu adil sini tidak mesti sama banyak. Bahkan ketika kemudian dia kasih sama banyak, itu tidak adil. Ya, As-Sahar ya? Seperti itu ya? Baik. Iya. Saya lihat foto profilnya ini, Masya Allah, senyum. Jadi kayaknya sepakat dia. Baik. Kita dilarang untuk berlaku zalim. Ya. Dalam beberapa ayat pun, saya kutip satu ayat di sini, yang meskipun kemudian ayat ini tidak menyebutkan secara langsung larangan itu, tapi menunjukkan bahwa Allah melarang kita ini sebagai hambanya untuk melakukan kezaliman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang berlaku zalim. Ya. Kalau Allah menyebutkan balasan bagi perbuatan itu adalah laknat, maka apakah perbuatan itu boleh atau tidak? Tentu tidak. Ya. Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu pada hambanya yang kemudian menyebabkan ia dilaknat. Tidak mungkin. Pasti itu adalah larangan meskipun tidak secara langsung bentuknya. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, sehingga bentuk larangannya adalah memberikan ancaman bahwa akan ada azab bagi orang-orang yang zalim. Maka jangan zalim. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis menyebutkan atau memperingatkan kita sebagai umatnya. Kata Rasulullah SAW, ittaqu zulmah. Peliharalah diri kalian. Jagalah diri kalian dari segala bentuk kezaliman. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sekali melakukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk kezaliman, ya tentu kita ya ingin menjaga diri kita. Jangan sampai kemudian kita jatuh pada kezaliman. Ya, entah kezaliman yang bagaimana bentuknya. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan diri kita. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri secara garis besar ya menyebutkan bahwa setidaknya kezaliman itu 3 bentuk atau ada 3 hal atau 3 bentuknya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebesar-besar kezaliman. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja pelaku kezaliman ini tanpa kemudian membalas dengan balasan. Ya. Allah tidak akan membiarkan pelaku kezaliman ini begitu saja dia melakukan kezalimannya tanpa ada balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang Allah telah siapkan balasan terhadap bentuk kezaliman yang kedua ini. Ya. Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang besar kemungkinan dan besar peluang untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya.
Ya. Apa itu jemaah sekalian, atau ikhwah dan akhwat sekalian? Ya, kita akan lihat kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pelaku kezaliman ini meninggalkan dan bertaubat dari kezalimannya sebelum kemudian ajal datang menjemputnya atau ruhnya sudah sampai di kerongkongan. Kalau sudah hal itu terjadi, maka tidak ada lagi pintu taubat dari kezaliman ini. Kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan bahwasanya kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna syirka la zulmun azim, kata beliau. Ya. Ya. Sesungguhnya ketika dia mengatakan ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, tidak ada lagi di atasnya. Ya. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadits, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ketika dia bersama sahabat mengatakan, inginkah aku kabarkan kepada kalian, ya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Kata beliau ketika sahabat mengatakan iya, azan itu, azan. Afwan, Abdul Malik, azan enggak? Ya, bukan Ustaz. Isya masuk 7.24. Iya, 7.24 Ustaz. Bukan. Lagi berapa menit? 10 menit. 20 berapa ini? 15 menit Ustaz. 20 menit. Oh iya, taib. Oh iya, Masya Allah. Ya, berarti ada yang salah tadi. Ada yang azan belum waktu. Ya. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Inginkah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa itu? Kata Nabi SAW, al-isyraku billah. Kalian mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik adalah kezaliman yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang jatuh di dalamnya yang tidak bertobat sebelum ajal menjemputnya. Ya. Dan dosa syirik adalah dosa yang berbahaya sekali. Iya. Ya, tentu yang kita maksud sini adalah syirkul akbar, ya. Ketika dosa ini dilakukan, maka dia akan menghapuskan seluruh pahala yang telah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh jika engkau melakukan kesyirikan, ya, maka akan terhapuslah amalanmu. Ya. Ini Nabi yang disampaikan begitu. Maka lebih patut lagi ketika ayat ini menjadi perhatian bagi kita. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh jika kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka terhapuslah, sia-sia semua amalan kalian. Amalan yang dikumpulkan sekian banyak, sekian tinggi tumpukannya, kemudian melakukan kesyirikan yang termasuk dalam syirkul akbar, syirik besar, ya, maka habis, ya, habaul mansur, seperti apa, debu yang berterbangan, tidak ada yang bersisa. Walidzubillah min dzalik. Ya, kalau syirik kecil, taruhlah syirik kecil misalnya orang yang riya, ya, itu tidak menghapuskan amalan-amalan sebelumnya. Hanya saja ketika dia dia riya ketika melakukan ibadah, misalnya sholat pada saat itu, maka Allah tidak menerima pahala sholatnya. Ya, tapi tidak menghapuskan pahala yang lainnya sebelum melakukan riya itu. Tapi kalau syirik akbar, syirik besar, akan menghapuskan semua pahala kebaikan yang telah dia kumpulkan. Ya, 10 kali 100 kali 2 juta kali 70 juta kali 100 lagi dikali 0 habis. Itulah kesyirikan. Ya, yang termasuk kezaliman yang paling besar. Ya. Ya, dan pelakunya akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, untuk melihat dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, ya, min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Ya.
sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, ini orang baik dari kalangan kitab maupun kalangan musyrik yang dia kafir, ya, mereka di neraka jahanam, ya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, ya, bagi mereka itulah tempat yang buruk atau tempat kembali yang buruk. Kemudian dosa ini tidak terampunkan, ikhwanul akhwat sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah hendak mengampuni dosa syirik, ya, dosa yang menyekutukan dirinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu kezaliman yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri adalah syirik kepada Allah. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja tanpa balasan. Kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain. Kezaliman seorang manusia kepada manusia yang lainnya. Ya. Kezaliman yang baik dilakukan oleh lisannya atau dengan tangannya. Dengan lisannya menyakiti saudaranya, ya, menghinanya, menggibainya. Padahal ini adalah sesuatu yang dilarang. Allah menyebutkan bahkan gibah itu seperti apa? Seseorang yang memakan bangkai saudaranya, di mana saudaranya sebelumnya telah menjadi mayat, bangkai, tapi dia makan dagingnya, kata Allah. Ya, ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha, kata Allah. Dan janganlah kalian menggibai saudara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya, maukah kalian sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri yang sudah jadi jenazah, sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat. Fakarihtum, pasti kalian jijik. Ya, pasti kalian jijik. Allah sudah menyatakan pasti kalian jijik. Ya, dengan hal tersebut. Ya, dengan tangan menyakitinya, memukulnya. Ya, dengan lisan tadi menggibainya atau mengadu domba saudaranya, itu adalah kezaliman. Ya, mengejeknya, menghina, ya, merendahkan kehormatan saudaranya. Tidak boleh sama sekali. Dan itu adalah bentuk kezaliman. Ya. Ya. Dan Allah telah mengharamkan kezaliman kepada sesama manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi mengatakan, wahai hambaku, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kalian terhadap diriku, dan aku haramkan kezaliman di antara kalian. Ya, kezaliman di antara kalian. Ya. Jadi tidak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, ya, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, ya, wa a'radakum bainakum, ya, haramun alaikum. Di antara kalian itu tidak boleh kemudian saling menumpahkan darah, mencederai saudaranya. Ya, kemudian tidak boleh mengambil harta saudaranya secara tidak hak. Kemudian tidak boleh merendahkan kehormatan saudaranya. Haram di antara kalian untuk saling begitu. Dan kalau kita melakukannya atau waliyadzubillah min dzalik, kita terjatuh dalamnya, maka ini adalah bentuk kezaliman. Ya, apalagi kezaliman yang sampai kemudian menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa. Nabi SAW bersabda tentang hal tersebut. Ya. Kata Rasulullah SAW, qatlul mu'min, terbunuhnya seorang mukmin, a'zamu indallah, ya, min zawalid dunya, kata Rasulullah SAW. A'zamu indallah min zawalid dunya. Qatlul mu'min, terbunuhnya seorang mukmin, tertumpahnya darah seorang mukmin, itu lebih dahsyat di sisi Allah daripada hancurnya dunia ini dan seisinya. Ya, tertumpahnya, hilangnya nyawa seorang mukmin dengan sia-sia, dengan tidak hak, bukan dengan cara yang hak. Maka itu lebih dahsyat di sisi Allah daripada hancurnya dunia ini dan seisinya. Itu adalah kezaliman. Ya, kezaliman yang Allah telah siapkan balasan di akhirat nanti. Ada qisasnya. Kezaliman yang seperti itu, baik dengan lisan, tangan, apalagi sampai menumpahkan darah dan menghilangkan jiwa seorang mukmin, jiwa manusia. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang mungkin diampuni dan besar kemungkinan diampuni oleh Allah.
yaitu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Ketika seorang hamba dia khilaf, kemudian dia melakukan kezaliman, perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian ia segera ingat bahwa ini adalah perbuatan dosa. Ia segera ingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Kemungkinan besar Allah mengampunkan atau mengampuni hamba tersebut. Karena ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika ia melakukan dosa, ya, kemudian ia ingat Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang ketika ia melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, kemudian ia segera ingat Allah dan beristighfar, memohon ampun sembari meninggalkan apa yang ia lakukan itu. Bukan istighfar tapi tetap dilakukan. Ini istighfarnya seorang pencuri. Istighfar bertaubat untuk kemudian berazam tidak melakukan dosa itu lagi. Ya, dosa itu lagi. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena dia tahu siapakah lagi yang dapat yang bisa mengampunkan dosa dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 bentuk kezaliman. Ya. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang Allah telah siapkan balasannya, dan kezaliman yang besar kemungkinan Allah mengampunkannya. Maka terakhir mungkin sebagai penutup, kami nasihatkan pada diri kami pribadi dan kepada ikhwan wal akhwat sekalian, jamaah sekalian, untuk berhati-hati dari kezaliman kecil maupun besar. Karena ketahuilah, tidaklah Allah melarang kita dari kezaliman selain karena Allah sayang, rahmannya Allah kepada kita. Allah tidak ingin kemudian Allah menimpakan adab kepada kita dikarenakan karena kezaliman yang kita buat sendiri. Allah tidak mau. Karena ketahuilah bahwa kezaliman adalah sesuatu yang merugikan bagi diri kita. Iya. Waktu saya tuliskan di antaranya ada 5 dampak bahaya atau balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya. Saya sebutkan satu saja dulu. Satu saja. Semoga di lain kesempatan kita bisa sebutkan yang lainnya. Dan nanti kita bahas ulangi. Yang paling pertama disebutkan bahwasannya kezaliman itu, ketahuilah bahwa kezaliman adalah sesuatu yang akan Allah kisas bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Allah tidak akan diamkan. Allah akan kisas karena Allah lah sebaik-baik pembalas. Allah lah seadil-adil zat. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis tentang hal ini. Bahwasanya Nabi SAW pernah duduk ya bersama dengan sahabat. Kemudian ia menanyakan kepada sahabat, ya, atadruna manil muflis? Kita ditanya, wahai sahabat-sahabat, tahukah kalian siapa itu al-muflis? Ya, siapa itu orang-orang yang bangkrut, ya, bangkrut, merugi, ya, merugi. Ya, mungkin kalau kita ditanya juga sekarang siapa itu orang yang bangkrut? Ya, ya, Abdul Malik siapa orang yang rugi? Mungkin kita akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan para sahabat. Ya, ketika ditanya dia mengatakan orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, ya, dan tidak memiliki harta kekayaan. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari umatku, adalah orang yang kelak nanti di hari akhir, ya, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, ya, bi salatin wa siyamin wa zakatin, ya, dia datang dengan pahala salatnya, zakatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, hajinya, umrohnya, dia datang dengan bertumpuk amalannya. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan sebanyak itu amalan. Akan tetapi kemudian datang orang-orang yang dulu pernah disakitinya, baik dengan lisannya maupun tangannya. Datang orang-orang yang mengadukan dirinya, ya Allah, saya pernah dihina, saya pernah dicela, dia pernah mempermalukan saya di khalayak ramai, hartaku pernah diambil dengan tangannya dengan cara yang tidak hak. Maka sungguh amalan-amalan baiknya itu diserahkan kepada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang ia lakukan. Begitu terus sampai kemudian habislah dia. Tidak ada lagi pahalanya, tidak ada lagi amalannya. Sebagai bekalnya menghadap Allah. Masih datang rombongan orang yang mengadu kepada Allah.
Saya juga pernah dizolimi ya Allah, dihina oleh dia. Tapi tidak ada lagi perbekalannya. Maka dosa orang yang dizolimi ini ditimpakan kepada dirinya. Tidakkah orang yang seperti itu bangkrut? Bangkrut, bawa modal banyak, akhirnya berhutang. Dosa orang dia tanggungi, dan itu akan menjadikan atau mendatangkan laknat Allah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Ini mungkin jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Sekali lagi, sungguh jika dalam penyampaian ini ada kebenaran, maka kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan kami ini hanya sebagai wasilah perantara saja. Namun jika ada kesalahan, itu mutlak dari diri kami pribadi, seorang hamba yang masih penuh dengan kelemahan ini. Kita tutup majelis kita ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita atas pemaparannya, dan juga kepada peserta ikhwan wal akhwat. Untuk sesi tanya jawab, Ustadz masih sempat kira-kira ini? Kita mau preparing pergi sholat di masjid. Oh iya. Kita mau siap-siap. Apalagi nih, si kecil biasa ikut, jadi saya mau siap-siap dulu insyaallah. Kalau antum tadi lupa tadi di awal, kalau ada yang mau bertanya bisa di room chat nanti sekalian, tapi secara pribadi kepada host dan nomor WA-nya supaya nanti bisa dibalas. Tapi insyaallah mungkin jelas semua ya, paham ya materi ini berkaitan dengan kezaliman. Atau nanti kita di lain kesempatan disimpan pertanyaannya. Ustaz, insyaallah. Jadi untuk sesi tanya jawab, untuk pertanyaan bisa mungkin di japri di nomor yang ada di pamflet. Nanti beliau yang sampaikan ke Ustadz dan Ustadz yang jawab. Jadi kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah.